Nggak nyangka perjalanan mudik dari Palembang ke Lintau yang seharusnya 12 jam jadi 17 jam. Hai bestie, assalamualaikum. Baiklah, apa kabar semuanya? Maaf ya kalau video ini baru selesai aku VO karena benar-benar singkat sekali perjalanan mudik di tahun ini. Oke, langsung aja. Nah, tadi suami aku bawa koper satu. Nah, isi kopernya itu bukan berupa pakaian, melainkan isi hampers dari teman aku dan juga teman suami. Sekaligus aku isikan juga yaitunya oleh-oleh berupa pempek Palembang. Nah, buat ketiga koper ini, satunya buat aku dan suami, dan satunya lagi koper anak-anak, dan yang satu lagi yaitu koper adik aku. Untuk perjalanan mudik kali ini, barang bawaan kita itu nggak banyak dan juga nggak terlalu banyak bawa oleh-oleh. Karena mengingat libur kerjanya pas suami dan juga kuliahnya adik aku tuh sebentar aja. Ya lanjut, singkat aja di sini aku nggak tahu ini udah di daerah mana, tapi ini kayaknya masih di daerah Betung. Terus karena mengingat udah jam 2:30, jadi sekalian aja kita mau sahur. Untuk makan sahur kita di perjalanan kali ini, aku bawa bekal dari rumah. Karena ini stok terakhir aku di kulkas, sayang aja kan kalau nggak dimasak, takutnya pas aku balik ke Palembang lagi, tahu-taunya ikannya udah busuk. Baiklah, nggak lama kemudian setelah makan sahur di sini kita langsung aja on the way. Dan videonya aku tag lagi di pagi hari. Nah, ini sekitar jam 7 kita udah nyampe di mana lagi. Aku tetap nggak tahu nama jalannya. Nah, di sini selagi teman-teman ngikutin perjalanan aku mudik, aku juga mau sedikit cerita. Semoga aja cerita aku ini nggak ngeboring ya. Jadi awalnya tuh aku nggak ada rencana sama sekali mau pulang dan aku bersama suami aku ya yang pastinya. Mengingat aku juga kemarin udah pulang kan, tapi pulangnya itu setelah lebaran. Karena apa? Soalnya pas suami libur kerjanya tuh cuman 3 hari aja. Jadi tahun ini bener-bener sama sekali nggak ada persiapan untuk mudik. Ya kalau dibilang masih gampang gitu sih mau mudik atau enggak. Sebelumnya kita udah deal nggak bakal mudik di tahun ini, tapi di tahun depan aja. Tapi lagi dan lagi suami aku tuh suka banget bikin aku galau. Kenapa aku bilang dia tuh bikin aku galau? Soalnya ada beberapa ucapan yang bikin aku terluluh banget dengan ucapannya. Kita pulang aja ke kampung selagi badan sehat dan orang tua kita masih ada. Pun kita nggak banyak dana atau biaya pulang kampung, tapi setidaknya kita bisa membahagiakan orang tua kita. Nah, dengan perkataan yang seperti itu yang tadinya aku pengen liburan aja di Palembang, hati aku jadi luluh karena mengingat orang tua. Gak disangka juga ternyata kakak dari suami aku ini ngajakin pulang juga. Dan ya udah deh, akhirnya di sini aku singgahin dulu kakak ipar aku di daerah Kota Bulian. Terus lanjut di sini udah sore aja, kita mau singgah dulu buat sholat asar dan lanjut lagi ke perjalanan selanjutnya. Oke, lanjut. Ini udah malam aja, kita udah nyampe di jembatan Tebo. Apa ya, aku lupa juga. Tebo apa Tebo gitu namanya. Masya Allah, ini jembatannya tuh sederhana tapi menjadi estetik karena lampu-lampunya ini menghiasi setiap jembatannya. Lanjut, nah ini kita udah nyampe aja di kota setelah kita menempuh jarak yang sangat panjang sekali dan jalan berbelok-belok dan hanya melihat hutan saja di kanan dan kiri. Terus karena di sini udah memasuki waktunya berbuka puasa, jadi di sini kita mau cari dulu warung makan untuk membatalkan puasa kita hari ini. Tadi kita hanya minum aqua gelas aja. Masya Allah ya, ternyata musafir-musafir ini yang dari Palembang kuat juga puasanya hari ini. Gak nyangka juga sih masih bisa puasa walaupun perjalanannya ini sangat melelahkan. Oke, singkat aja di sini kita udah selesai mengisi lambung kita yang kosong tadi dan sekarang kita lanjut perjalanan. Tapi setengah perjalanan udah hampir mau nyampe. Sekitar 5 jam lagi kita udah nyampe di Lintau. Tiba-tiba aja mobil yang kita bawa ini terjebak ke dalam lubang yang sangat curam dan mengakibatkan ban mobil yang kita bawa ini sobek parah. Di sini sekitar ada 2 jam kita nungguin mobilnya untuk diperbaikin. Dan di sini yang jadi korban bukan cuman aku aja, tapi sebelumnya juga ada korban dan setelah aku juga banyak banget korbannya. Nah, untuk lokasinya ini aku nggak tahu persis ya ada di mana. Pokoknya tuh masih di daerah hutan. Nah, kira-kira sekitar 200 meter dari lokasi kejadian tadi kita udah nyampe aja di Gunung Medan. Baiklah, lanjut. Nah, ini berhubung kita udah nyampe di Gunung Medan pas sahur. Jadi di sini karena nasi yang kita bawa tadi udah habis, jadi untuk sahur malam ini kita makan soto Padang aja. Dan singkat cerita lagi, nah di sini kita udah nyampe aja di Lintau. Alhamdulillah. Kerasa ya, ini udah kedua kalinya aku ngonten di tanah kelahiran mamah aku. Terus buat teman-teman semua yang udah ngikutin konten aku selama ini dari awal ataupun setengah perjalanan yang masih bingung sama daerah Lintau itu di mana,
mana sih? Ya mungkin mereka nggak tahu karena berada di luar Sumatera ya. Jadi Lintau itu teman-teman masih di daerah Sumatera Barat, lebih tepatnya masuk ke dalam kecamatan. Sekitar 1-2 jam kita bisa menempuh jarak ke kota Payakumbuh dan juga Batu Sangkar. Masya Allah tabarakallah ya, aku tuh bangga banget bisa menjadi sebagian dari orang Lintau walaupun aku tuh nggak lahir di sini dan masa kecil aku tuh hanya sebentar aja di sini. Walaupun sebentar itu mengukir kenangan yang sangatlah indah. Apalagi kenangannya itu bersama keluarga dan juga orang tua. Dan gak kerasa di sini kita udah mau nyampe aja di rumah dan videonya sampai di sini dulu ya. Tungguin next part selanjutnya. Jangan lupa bersyukur dan tetap bahagia. Dadah.